Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah walaupun dari rumah. Tapi terima kasih karena kami percaya kasih-Mu, hadirat-Mu itu nggak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan, sebentar kami mau mendengar pesan Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biar hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur, hati kami menjadi hati yang lembut, yang mau diajar supaya setiap kebenaran firman-Mu dapat memperdekakan kami, dapat merubah perspektif kami dan juga supaya kami semakin dekat dan intim dengan Engkau. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biar apapun yang keluar dari mulutku itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapak, aku mau serahkan sepanjang khotbah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hello Next Gen, welcome to our new series, The Chase. Nah, aku berdoa banget di series ini selama 3 minggu ke depan, kita bisa benar-benar ngalamin Tuhan, kita bisa benar-benar refleksiin lagi, apa sih yang sebenarnya kita kejar dalam hidup ini. Nah, kalau kita ingat-ingat tentang the chase atau pengejaran, mengejar sesuatu, satu hal yang terbayang di otak aku adalah olahraga lari. Ya kan, lagi karantina kayak gini, muncullah hobi-hobi baru nih. Ada yang jadi koki, ada yang jadi naik sepeda, ada yang jadi lari sore. Nah, aku salah satunya ini yang jadi lari sore. Ya, tapi sebenarnya aku nggak benar-benar lari sih, aku jalan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita pikirin olahraga lari nih, menurut aku lari itu adalah olahraga yang simple. Ya enggak sih? Karena apa? Tidak membutuhkan banyak peralatan, terus juga peraturan nggak ada peraturan-peraturan ribet gitu kan, kayak main bola atau main basket kan banyak tuh, guidelines-nya. Tapi olahraga lari itu simple dan goalnya itu jelas. Kalau kita mau menang dalam perlombaan lari, goalnya adalah garis finish ya kan. Jadi simpel aja, pokoknya kamu lari cepet ke garis finish itu. Nah, oke, olahraga lari itu simple, tapi ternyata dalam hidup ini banyak hal yang gak sesimpel itu. Coba kalau aku tanya, gimana cara kamu menang di hadapan orang tua kamu? How to win your parents? Gimana sih supaya kita itu jadi anak yang berbakti sama orang tua, jadi anak yang terbaik buat orang tua kita itu seperti apa? Mungkin ada yang jawab, kalau misalkan jadi anak berbakti itu menurut orang tua aku harus dapat A di semua mata kuliah. Harus dapat gaji segini di pekerjaan pertamaku. Harus, kerja di perusahaan ini. Harus pulang gak boleh lebih dari jam 10. Harus nurut tiap kali dikasih perintah dan sebagainya dan sebagainya. Pasti jawaban kalian berbeda-beda. Dan dari jawaban itu kita bisa lihat kalau nggak ada standar yang jelas. Nggak ada garis finish yang jelas, oh kalau kamu berbakti sama orang tua kamu pasti gini 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 gini. Nggak ada. Sama kalau aku tanya, kalau gitu gimana to win your friends? Gimana supaya kamu menjadi teman yang terbaik di pertemanan kamu? Mungkin ada yang bilang, oh aku harus ready 24/7. Kapanpun teman aku mau telepon, mau ajak jalan, kapanpun dia galau, mau curhat, aku harus ready. Kan aku teman yang baik. Atau ada yang bilang, oh kalau aku baik sama teman aku mau menang di pertemanan aku, berarti aku harus jadi teman yang suportif dong. Kalau dia YouTuber, aku nge-like semua YouTube-nya, aku nge-like semua postingan Instagram-nya, dan sebagainya. Again, gak ada standar atau garis finish yang jelas. Karena itulah hubungan, ya gak sih? Hubungan itu tuh gak ada garis finish yang jelas, kayak lari, oh ya garis finishnya di situ. Tapi kalau hubungan itu enggak, karena hubungan itu abstrak. Jadi nggak ada ketentuan, oh kalau kamu, anak berbakti harus gini 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 gini. Kalau kamu yang teman yang baik, kamu harus gini gini gini. Ya kan? Nah, pertanyaan selanjutnya, how to win secara spiritual? Gimana sih cara kamu menjadi cukup suci, menjadi cukup baik menurut kamu secara spiritual kamu? Mungkin ada yang akan jawab, oh nonton church online setiap minggu udah aman. Oke. Ada juga yang bilang, oh harus pelayanan, atau harus jadi misionaris, atau harus ngasih berjuta-juta ke gereja. Dan masih banyak lagi. Atau, oh yang penting aku berhenti ngerokok, berhenti nonton porno, oke aman.
udah cukup baik lah. Jadi kalau aku tanya how to win secara spiritual, itu pun gak ada garis finish yang jelas. Karena when it comes to our relationship with God, it's easy to feel like winning is impossible. Rasanya memenangkan hubungan kita sama Tuhan itu mustahil. Like we are running, but there is no finish line. Ya gak sih? Gak ada yang bisa bilang, oh kalau kamu cukup baik di hadapan Tuhan itu kalau kamu gini. Gak ada garis finish yang jelas, gak seperti berlari. Nah, ketika kita sadar bahwa winning is impossible, jadinya kita mulai apa? Mulai exhausted. Kita mulai capek sendiri. Karena kayaknya aku gak akan pernah bisa mencapai standarnya Tuhan. Yang kita bilang standarnya Tuhan. Kayaknya aku tuh gak cukup baik deh. Kayaknya aku gak cukup layak deh ke gereja. Kayaknya aku gak cukup suci deh. Aduh makanya enggak deh, gak ngomongin hal gereja deh. Enggak deh. Karena aku gak nyampe ke standar itu. Dan akhirnya kita exhausted, kita capek sendiri. Karena kita merasa kita gak pernah sanggup. Dan ketika kita udah exhausted, ujung-ujungnya kita jadi apa? Kita jadi give up, kita jadi menyerah. Nah, menyerah yang aku bilang di sini bukan berarti kita jadi gak percaya sama Tuhan. Enggak. Mungkin tanpa sadar kamu mulai menyerah dan akhirnya you stop trying too hard. Kamu berhenti berusaha keras untuk mengalahkan dosa, mengalahkan kecanduan kamu, untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Mungkin kamu gak pernah nyampe juga ke standarnya Tuhan. Nah, kalau teringat masalah ini, aku mau kesaksian pengalaman aku. Jadi aku itu punya suatu trauma. Trauma yang secara singkat aja nih ya, kalau aku ceritain trauma ini, kalau lagi ke trigger nih, ada triggernya, itu akan menyebabkan aku jadi overthinking banget. Banget. Nah, overthinkingnya itu yang benar-benar negatif banget dan itu benar-benar bikin pusing, kepala cenut-cenut, sakit dan sebagainya. Nah, bertahun-tahun aku berusaha menyelesaikan masalahku ini. Karena trauma ini udah cukup lama gitu kan. Jadi bertahun-tahun aku struggle dalam overthinking ini. Tapi ujung-ujungnya aku exhausted. Sampai akhir tahun lalu aku sempat ada triggernya dan aku benar-benar overthinking dan di sana aku exhausted. Aku give up. Karena apa? Aku merasa aku udah coba selama ini tapi aku tuh gak bisa ngalahin pikiran aku sendiri. Kayaknya terlalu sulit gitu loh. Kayaknya pikiran itu jalan sendiri kayak gitu dan itu pusing banget. Dan kan banyak orang bilang dong pastinya, ya berdoa, tengking pikiran itu, perkatakan firman Tuhan dan segala macamnya. Aku percaya itu benar, tapi walaupun sudah aku lakukan, aku masih aja overthinking. Sampai akhirnya karena itu aku jadi merasa exhausted dalam arti aku bilang ke Tuhan, ya ampun ternyata gue itu gak cukup beriman ya. Karena kan kalau aku beriman aku gak khawatir dong, tapi buktinya ini aku khawatir, aku negative thinking. Wah Tuhan ternyata aku tuh gak punya iman, ternyata aku tuh belum cukup percaya ya sama Tuhan. Dan bukannya hal itu membuat aku jadi, oh ya Tuhan aku mau percaya, bukan. Tapi yang tadi itu bikin aku jadi give up. Ternyata punya iman itu susah ya, gue aja selama ini belum punya. Dan akhirnya aku jadi menjauh, akhirnya aku jadi menyalahkan diri aku sendiri. Tapi kalau buat kalian yang mungkin pernah ngerasain hal yang sama, mungkin kalian pernah merasa, gue capek ya, kayaknya gue tuh emang belum cukup baik deh. Gak pernah bisa gitu loh, tiap mau baca Alkitab, udah nih baca Alkitab tapi abis itu bolong lagi. Kayaknya gak pernah bisa jadi anak yang cukup baik gitu loh di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kalian mulai menyerah dan akhirnya kalian gak pernah mau baca lagi. Karena kalian pikir, udahlah ujung-ujungnya juga gagal. Hari ini ada kabar baik buat kita. Ada kabar yang melegakan buat kita. Nah, kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Dari Lukas 10 ayat 38 sampai 40. Lukas 10 ayat 38 sampai 40. Nah, aku harap teman-teman bisa baca dari rumah juga. Kalian bisa baca ayat yang tertera di layar ya. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3.
As Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Her sister Mary sat at the Lord's feet, listening to what he taught. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. Nah, jadi teman-teman di Lukas 10 ini ceritanya Tuhan Yesus mau main nih ke rumah Martha dan Maria. Nah, kalau main pada zaman itu ya, kalau ada tamu mau datang ke rumah, itu suatu hal yang rempong banget. Karena hospitality is very important. Sebenarnya nggak zaman itu juga sih, zaman sekarang juga pasti masih ada kan kayak mama papa kita yang wah kalau tamu mau datang ke rumah langsung rumahnya rempong banget, beresin ini, beresin itu, cuci ini, cuci itu, ganti apa itu tatakan sofa, terus siapin makanan yang terbaik buat tamunya, iya kan? Karena kita pengen menjamu tamu kita dengan yang terbaik. Nah, dan kita harus tahu bahwa Marta sama Maria waktu itu mereka harus siapin semuanya sendiri. Jadi kondisinya adalah mereka lagi rempong banget. Tapi di sini dikatakan bahwa si Marta sibuk siapin ini itu. Sedangkan Maria duduk di kaki Tuhan, dengerin Tuhan Yesus lagi ngomong, lagi mengajar. Oke, terus di kalimat selanjutnya, she came to Jesus and said, Martha came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Tell her to come and help me. Ya, Martha komplain dong ke Tuhan Yesus kan. Tuhan, ini aku lagi rempong banget nih siapin semuanya buat Tuhan. Tapi nih saudara aku Maria cuman duduk-duduk doang di kakinya Tuhan santai-santai. Ini kan gak adil, tolong dong suruh si Maria bantuin saya. Kalau aku mikir, aku ada di kondisi itu, aku mungkin adalah geng Marta. Kemungkinan besar aku adalah geng Marta. Karena aku juga orangnya yang kayak gitu dong. Kalau ada sesuatu, oh ya kita prepare dong. Kita siapin semuanya yang terbaik. Dan aku bakal jadi tim rempong juga. Dan kalau si Marta ngomong kayak gitu, aku juga, iyalah itu si Maria ngapain udah duduk-duduk doang gitu kan. Jadi dengan kata lain si Marta tuh bilang di sini, kalau saya ini berusaha melakukan semua ini buat Tuhan loh. Jadi Tuhan tolong dong tegur si Maria. Tapi kita lihat reaksinya Tuhan Yesus ya. Di ayat 41 dan 42. But the Lord say to her, my dear Martha, lembutnya. My dear Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it and it will not be taken away from her. Tuhan Yesus di sini yang pertama dia bilang my dear Martha. Artinya Tuhan Yesus tuh mengasihi Martha. Tuhan Yesus menghargai apa yang Martha lakukan. Tapi Tuhan Yesus juga bilang bahwa kamu itu terlalu rempong dengan semua ini sampai-sampai kamu lupa fokus utamanya. Dan Maria justru melakukan hal yang benar. Dia malah duduk dan itulah yang gak bisa diambil daripada dia. Di sini maksudnya apa? Mary understood that the point wasn't to work for Jesus. Poinnya itu bukan bekerja repot buat Tuhan, bukan. Tapi it was to be with Jesus. Berdiam bersama dengan Tuhan di hadiratnya Tuhan. Wow. Jadi seringkali kita itu terkecoh. Aku pun kayak gitu. Kita tuh seringkali, kita harus menyenangkan hati Tuhan. We want to please Him. We want to get things right for Him. Kita harus mempersiapkan semuanya perfect buat Tuhan. Goal kita adalah kita punya right behavior. Pokoknya kita tuh harus perfect di hadapan Tuhan. Aku gak bilang kalau punya right behavior itu salah ya. Enggak. Kita harus punya perilaku yang baik tentu. Tapi terkadang ketika kita fokus ke sini, fokus untuk chase performance, kita justru mengejar kinerja kita di hadapan Tuhan. Justru di saat itulah kita jadi, kalau kita lagi merasa kacau, kita lagi merasa berdosa, justru kita malah menjauh dari Tuhan. Karena kita merasa, aduh hidup gue lagi kacau, hidup gue lagi hancur, nggak layak deh datang ke Tuhan, jangan deh.
Padahal di saat itulah, itu saat yang kamu paling banget butuh Tuhan. Jadi when it comes to our relationship with Him, working harder, bekerja lebih keras, performing better, eh performing better, kamu perform lebih baik gitu ya. And accomplishing more, mencapai hal-hal yang lebih banyak, are not how we chase after that relationship. Wow. Jadi kalau kita mau bangun hubungan sama Tuhan, itu poinnya bukan di seberapa keras kamu bekerja, seberapa banyak pencapaian yang kamu punya, poinnya bukan itu. Tapi perfect performance is not required to be okay with God. Bahkan ketika kamu punya perfect performance, ketika kamu sempurna, bahkan kita tuh gak butuh itu gitu loh untuk memiliki hubungan sama Tuhan. Tuhan gak butuh kesempurnaan kita. Karena kita gak sempurna, tapi Tuhan yang menyempurnakan kita. Dan ini menurut aku kabar baik teman-teman. Perfect performance is not required to be okay with God. Kamu bisa punya hubungan sama Tuhan walaupun kamu gak sempurna. Kenapa? Kok bisa? Kok bisa sih kita deket sama Tuhan padahal kita gak sempurna dan Tuhan kan sempurna, Tuhan kan kudus katanya. Because Jesus never based His love for you on how well you perform or fail to perform. Wow, Tuhan itu gak pernah mendasari kasihnya terhadap kamu berhasil melakukan apa atau kamu gagal. Tuhan itu gak pernah mendasari kasihnya berdasarkan tingkah laku kamu. Berdasarkan apa yang pernah kamu lakukan. And His love for us itu based on His decision to love us in spite of our performance. Wow gile, aku gak ngerti lagi ya. Ini nih kasihnya Tuhan tuh segininya guys. Aku tuh sampai speechless, gak tahu mesti menjelaskannya seperti apa, tapi aku benar-benar berharap kalian bisa dapetin bahwa kasihnya Tuhan itu sebesar ini. Tuhan itu mengasihi kita terlepas dari apa yang pernah kita lakukan, terlepas dari action kita, karena Tuhan mengasihi kita berdasarkan keputusannya sendiri untuk mengasihi kita, no matter what. Dan kalau aku boleh balik ke kesaksian tadi tentang trauma dan overthinking aku, ketika akhirnya aku udah exhausted, ketika akhirnya aku udah give up untuk berjuang gitu ya, mengalahkan masalahku itu, akhirnya ada orang-orang, mentor aku, ada konselor yang mengingatkan aku bahwa Tuhan itu mengasihi aku no matter what. Tuhan itu mengasihi aku walaupun aku merasa tidak beriman. Walaupun aku merasa aku tidak percaya. Walaupun aku merasa aku gagal sebagai orang percaya untuk enggak khawatir. Tuhan itu tetap mengasihi aku. Dan yang membuat aku juga bisa bangkit karena aku ingat gitu loh bahwa Tuhan itu enggak mau aku mengalami beban ini. Dan disitulah, di saat itulah ketika aku stop pressuring myself, ketika aku tahu Tuhan mengasihi aku no matter what, di saat itulah justru aku bisa mempraktekkan iman untuk menyerahkan masalahku itu ke Tuhan dan Tuhan yang take over my mind. Dan puji Tuhan sekarang kondisi aku udah jauh lebih baik, aku udah banyak banget progres di dalam hal overthinking itu dan itu semua karena aku tuh sadar bahwa Tuhan mengasihi aku terlepas dari apa yang aku alami. Bahkan di Efesus 1 ayat 4-5 dibilang sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Wow, ini kuncinya. Tuhan itu udah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat. Artinya bukan karena kamu kudus, bukan karena kamu sempurna makanya Tuhan pilih kamu jadi anaknya, bukan. Karena kamu dipilih dulu maka kamu kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan di kalimat selanjutnya yang paling amazed banget. Kita semua ditentukan oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi bukan ngaruhnya action kamu, bukan.
Itu kerelaan kehendak Tuhan untuk mengasihi kita. Nah, artinya apa kalau kita udah tahu kebenaran ini? Artinya kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu capek sendiri. We don't have to be exhausted dan worrying about how God feels about us. Karena it's not about us, it's about how big is God's love. Tapi mungkin ada teman-teman yang akhirnya bertanya, kalau gitu nggak usah doa dong, nggak usah pelayanan dong, nggak usah baca Alkitab dong, nggak usah berpuasa dong. Kan action kita nggak penting buat Tuhan. Nah, jangan salah tangkap ya teman-teman. Mungkin pakai ilustrasi singkat kayak gini. Kalau ada cewek sama cowok nih, kita ya coba kita rasa-rasa nih, kita berimajinasi. Kalau kalian suka sama satu lawan jenis, pasti kalian mau dong dia suka kita balik. Kalau dia suka sama orang lain kan sakit ya. Nah, sama. Cinta bertepuk sebelah tangan itu kan gak pernah enak guys. Jadi kalau Tuhan mengasihi kita, ya kita harus mengasihi Tuhan. Supaya cintanya gak bertepuk sebelah tangan. Tapi Tuhan mengasihi kita no matter what. Dan kalau kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, artinya kamu pasti mau dengerin dia. Kamu pasti mau tahu apa sih yang bikin Tuhan senang. Kamu pasti mau tahu Tuhan mau apa sih, mau ngomong apa sama aku. Kenapa? Contohnya kalau misalkan pacar kita curhat, mau gak dengerin dia? Mau dong, kan sayang. Mau gak kasih dia hal yang dia suka? Martabak kayak pizza semuanya dikirimin ke rumah dia pakai Gojek gitu kan. Karena apa? Karena kita sayang sama dia, kita mau bikin dia senang. Sama Tuhan juga gitu. Kalau kamu bilang kamu sayang sama Tuhan, pasti kamu mau bikin Tuhan senang. Dengan cara apa? Kamu baca firman, kenapa? Karena firman Tuhan itu hal-hal ditulis di situ tuh yang perkataan Tuhan. Tuhan mau ngomong apa sama kamu, kamu mau dengerin. Kamu berdoa karena kamu mau dengerin Tuhan. Kamu mau tahu Tuhan itu sukanya kalau apa. Bagaimana cara aku menyenangkan Tuhan? Karena aku mengasihi Tuhan. Jadi hari ini aku cuma mau bilang ke kalian, stop chasing perfection. Berhenti mengejar kesempurnaan. Karena kita gak sempurna. Stop chasing religion. Berhenti mengejar agama, ritual-ritual keagamaan. Karena bukan agama yang menyelamatkan kita, tapi Tuhannya yang menyelamatkan kita. Stop chasing sky high expectations. Wah, ini menampar aku benar-benar. Berhenti mengejar ekspektasi-ekspektasi yang terlalu tinggi, standar-standar yang kamu pasang sendiri yang ini standarnya yang Tuhan mau nih segini. Padahal sebenarnya itu tuh standar kita sendiri gitu loh. Berhenti. Karena Tuhan mengasihi kamu gak pakai standar. Tuhan mengasihi kamu no matter what. Tapi yang tadi jangan sampai kita salah tangkap. Aku gak bilang bahwa menjaga behavior kita, menjaga kelakuan kita tetap bersih, menjaga kekudusan hidup kita di mata Tuhan itu salah, enggak. Enggak ya. Ketika kamu taat sama firman Tuhan, ketika kamu menjaga kekudusan hidup kamu, itu pun berarti buat Tuhan. Karena apa? Ada janji-janji, ada reward yang Tuhan sediakan buat orang yang takut sama dia. Buat orang yang taat sama Tuhan. Jadi chasing Jesus means not chasing performance. Bukan chasing performance. Bukan kamu mengejar kinerjanya itu bukan. Tapi kamu mengejar Tuhan. Mengejar Tuhan Yesusnya. Karena apa? Kalau kamu mengejar performance, kamu akan kehilangan esensi dari kenapa kamu melakukan itu. Kalau kamu pelayanan hanya sekedar ya supaya merasa aman, supaya merasa gak dosa ya. Itu kamu kehilangan esensi dari pelayanan. Kalau kamu berdoa hanya karena ya biar merasa tenang aja sih hari ini doa. Soalnya kan kalau gak doa kesannya kayaknya aduh buruk banget hidup gua gitu kan. Itu kamu akan kehilangan esensi dari doa. Karena yang penting bukan seberapa banyak kamu bisa baca Alkitab bolak-balik dan segala macamnya. Bukan seberapa banyak pelayanan kamu, singer, WL, usher, multimedia semuanya bukan. Poinnya ketika kamu baca firman, ketika kamu berdoa, Tuhan ngomong apa sama kamu? Apa yang kamu terapkan, apa yang kamu bagikan buat orang lain. Dan chasing Jesus means not chasing performance ya.
But when you chase Jesus, ketika kamu mengejar Tuhan, you let him perform in your life. Kamu membiarkan Tuhan bekerja melalui hidup kamu, membuktikan janji-janjinya, menggenapi reward-reward yang Tuhan janjikan untuk orang-orang yang taat sama Tuhan. Kamu membiarkan Tuhan melalui hidup kamu menunjukkan kebesarannya buat orang lain. Jadi hari ini buat kalian yang masih sering ngerasa capek, karena kita gak pernah nih rasanya sampai ke standar cukup baiknya Tuhan. Kayaknya sulit banget ya buat ngejalanin apa yang ditulis di Alkitab, kayaknya sulit banget ya untuk hidup benar, kayaknya sulit banget untuk lepas dari kecanduan, untuk lepas dari dosa, kayaknya sulit banget. Hari ini aku mau bilang teman-teman ingat, He loves you no matter what. Tuhan mengasihi kamu, gak peduli apa yang pernah kamu lakukan, apa yang akan kamu lakukan, enggak. Tuhan sudah memilih untuk mengasihi kamu. Tapi kalau kayak gitu, artinya ketika kita membayangkan kasih Tuhan yang begitu besar itu, pasti kita tuh luluh dan kita tuh pasti mau mengasihi Tuhan. Dan ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka ada hal-hal yang harus kamu lakukan untuk kamu mengenal Tuhan. Tuhan maunya apa? Untuk kamu bikin senang Tuhan. Dan melalui kamu akan lakukan segala cara untuk kamu bisa melekat sama Tuhan. Jadi ingat, He loves you no matter what. Don't take His cross for granted. Jangan sia-siakan keselamatan yang kamu punya. Seperti kata Rasul Paulus, kita harus kerjakan keselamatan yang kita punya. Amin. Aku harap firman Tuhan hari ini dari series The Chase kita bisa benar-benar memberikan kalian perspektif yang baru, bisa benar-benar menyadarkan kalian betapa besar kasihnya Tuhan buat kita, dan supaya kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengejar Tuhan dalam hidup ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang baru saja disampaikan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan mereka, terus memberikan mereka pengertian yang baru, Engkau yang terus melembutkan hati mereka Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar, buat pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami pun rindu untuk keluarga kami, teman-teman kami juga mendapatkan kasih yang sama yang daripadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Saya undang untuk teman-teman semua bangkit berdiri. Dan kita akan terima perjamuan kudus hari ini ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat darah-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang menguatkan kami, yang memberikan kami hati yang baru, yang memberikan kami pengampunan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, 2000 tahun yang lalu Kau telah tebus kami, yang mengampuni kami. Kami bersyukur untuk darah yang menebus kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat Indonesia Tuhan. Mari Tuhan lawat Indonesia hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kemurahan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan tolong bangsa kami untuk melewati semuanya ini Tuhan. Tuhan jamah kami. Tuhan kasih-Mu melanda untuk bangsa kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah COVID-19 ini Tuhan berlalu dengan pertolongan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Bangsa kami boleh melewati ini dengan pertolongan Tuhan. Mari Tuhan tolong Tuhan untuk bangsa kami. Oh Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pentakosta ketiga Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau pakai Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai generasi muda Tuhan. Untuk membawa Pentakosta ketiga ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan hari-hari ini Tuhan. Mari Tuhan pakai setiap anak-anak muda. Generasi kami Tuhan. Untuk Kau pakai untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati semua teman-teman FLCC yang ada. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Biar Tuhan Kau menyertai dalam pekerjaan mereka. Dalam sekolah dan kuliahnya mereka. Tuhan menjamah kami semua Tuhan. Membuat kami berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami. Dan biarlah kasih-Mu menyertai kami sepanjang hidup kami. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Pulanglah dan terimalah berkat. Biarlah berkat dari Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis oleh Roh Kudus turun ke atas hidup-Mu mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin.